diberhentiin dan aku keluarin ini. Guys, ada razia guys di bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Sampai kebalik, ya kan tuh. Jadi pelantasnya senyum-senyum aja gitu. Oh, Bayangkari kayak gitu kan. Rahmat Waliansen. Oh iya. SIM-nya ada? Ada dong Pak. Jadi aku bukain dompetku gitu kan. Ya lengkap gitu. Sampai fotonya juga ada. Jadi ya untungnya SIM-nya juga masih hidup dan masih panjang, jadi aman, kita lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Ria Vera Andriani, istri dari Bribka Rahmat Waliansen. Secara sadar, saya memohon maaf kepada semua pihak atas postingan video saya di media sosial yang viral dan membuat gaduh. Saya tidak bermaksud membanggakan diri dan tidak bermaksud menjatuhkan nama baik organisasi Bayangkari dan institusi Polri. Sekali lagi, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada razia guys di bundaran Tugu Juang 2. And you know what? Aku diberhentiin dan aku keluarin ini. Mohon bang, kooperatif bang. Udah. Udah semua kopinya bang. Udah. Mana? Kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Sesudah kami dipukuli baru ditunjukkannya di sini, Bang. Ya sebenarnya kami dipukuli duluan dan diseret ke dalam mobil. Sampai di mobil kami diikat, terus dilakban, terus kami di bawah menuju kantor polisi, dan di dalam mobil kami disetrum, dipukuli, dilakbani tangan kami, diikat tangan kami seperti binatang lah kami dibuatnya, Bang. Kami memang bersalah, tapi dia bukan siapa-siapa, dia bukan pihak berwenang, dia tidak pantas untuk menganiaya kami di dalam penangkapan kami tersebut. Kami mohon kepada pihak kepolisian harus diusut tuntas dalam kasus kami sebagai korban penganiayaan. Mana pula ini? Mana pula betul video ini? Mana betul video kayak gini? Dia yang mukul kita. Mana pula kayak gini? Dia yang mukuli, dia pula yang melakukan kita. Memang salah yang kita ngambil handphone itu. Dia nggak apa-apa. Dia warga biasa dia. Nggak hanya polisi dia, tapi main hakim sendiri pula dia. Mana pula gitu? Ini yang kelakuan keliru ini gila. Betul sekali kelakuannya. Bang. Mohon bang, kooperatif bang. Udah. Udah semua kopinya bang. Udah. Mana? Udah, motor aja.
kejadiannya itu hari Sabtu Mas, tanggal 26 April 2025. Saya itu pagi itu ngambil jajan pasar di area pasar Patok di kota itu. Suami saya ngambil jajan pasar di area Berba. Karena kita berlawanan arah, jadi saya memutuskan untuk saya naik motor, suami saya naik mobil. Kemudian di atas jembatan Layang Janti itu tidak sengaja saya dan suami itu bertemu, motor sama mobil itu ketemu Mas, tidak sengaja. Sampai jajan pasar itu mau diantarkan di Hotel Grand di dekat Transmart itu. Turun dari jembatan di area sebelum sekitar jembatan, tepatnya saya lupa, sekitar jembatan atau Babarsari itu saya dijambret Mas. Tas saya itu dikater talinya, dikater sama jambretnya lewat sebelah kiri saya. Saya sempat oleng, naik motornya itu agak oleng. Setelah itu saya teriak Mas, jambret, teriak agak kencang. Suami saya yang mengendarai mobil di sebelah kanan saya itu spontan melakukan pengejaran Mas sama jambretnya itu, melakukan pengejaran. Setelah sama suami saya dipepet karena suami saya pengennya jambretnya itu berhenti agar tas saya itu bisa diambil kembali, karena suami saya tahu tas itu berisikan dokumen penting. Itu dipepet tapi jambretnya nggak mau berhenti, dipepet lagi tidak mau berhenti, dipepet lagi sampai jambretnya itu naik ke trotoar dengan kecepatan tinggi, terus menabrak tembok yang di mural dekat bakpia itu langsung terpental ke jalan raya itu. Terus tengkurap itu saya nggak tahu kalau pada waktu itu atau langsung meninggal di situ atau enggak, saya nggak tahu. Saya di situ cuman saya nggak pegang, nggak ini, itu dalam keadaan tengkurap tuh masih pegang cutter Mas, jambretnya itu. Terus kemudian berproses secara hukum itu seperti apa Bu? Ya kemudian hari itu saya dan suami langsung dibawa ke Polres, untuk dimintai keterangan di bagian reskrim dan di bagian lantas itu dari pagi sampai jam 6 sore. Kemudian kami diperbolehkan pulang. Selanjutnya ada panggilan BAP sebagai saksi apa itu. Setelah itu baru suami saya ditetapkan jadi tersangka. Artinya ada yang melapor? Saya nggak tahu Mas. Kalau yang Ibu tahu jambret itu warga mana? Pagar Alam, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ya? Iya. Betul. Terus penjelasan polisi bagaimana? Kok bisa jadi tersangka itu seperti apa? Jadi menurut Pak Polisi itu di situ ada apa ya Mas? Ada semacam kelalaian suami saya dalam mengendarai mobil yang katanya itu bisa menjadi salah satu sebab suami saya jadikan tersangka. Atas penetapan sebagai tersangka itu respon jenengan dan suami seperti apa? Jelas shock Mas. Jelas saya sama suami jelas nggak menyangka, karena dari pertama kali kejadian itu kami sudah bicarakan itu, katanya oh enggak, ini karena murni benar-benar kejahatan jalanan, jambret dan segala macam, jadi nanti nggak sampai ke situ. Makanya pas ditetapkan jadi tersangka tuh benar-benar shock saya sama suami. Yang bilang nggak akan jadi tersangka itu siapa awalnya? Ya sebenarnya nggak bilang sih, tapi apa namanya, Keyakinan pribadi? Iya, keyakinan saya pribadi, dan karena saya melihat itu benar-benar kami yang di sini yang jadi korban ya Mas. Yang di sini kan yang jadi korban saya. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Nggak ada. Dari keluarga tidak meminta sesuatu? Keluarga korban maksudnya? Keluarga penjambretnya? Keluarga penjambretnya? Saya kebetulan komunikasi baru hari ini sama keluarga jambretnya setelah ada pelimpahan kasus ke kejaksaan itu. Baru saya tadi telepon ya, karena selama ini saya nggak punya akses ke sana, saya nggak ada nomor teleponnya, saya nggak ada akses ke keluarga jambretnya itu. Baru tadi saya menyampaikan permintaan maaf bahwasanya semua kejadian ini saya sama suami nggak pernah
mau ada kejadian ini, mungkin keluarganya juga nggak mau kejadian ini juga. Korban itu 2 ya berarti ya, atau jambret itu 2 yang Jambret meninggal dunia iya. ya. Itu dari pihak kepolisian ada nggak ada permintaan semacam uang misalnya untuk kasus ini ditutup atau seperti apa? Nggak ada. Bu, kalau jarak antara kejadian dengan penetapan tersangka itu berapa lama? Sekitar 2-3 bulan, Mas. Iya. Kalau masih ingat kejadiannya tanggal berapa? 26 April 2025. Penetapan tersangkanya tanggal Saya lupa bulannya? juga. Tapi selama 3 bulan itu ibu rutin datang ke polisi, dipanggil pemeriksaan dan segala macam. Kan iya, saya kooperatif. Kemudian setelah suami saya ditetapkan jadi tersangka itu pun suami saya wajib lapor, Mas. Setiap hari Senin itu datang. Dan pendampingan hukumnya? Pendampingan hukumnya ya setelah jadi tersangka itu ada pendampingan hukumnya. Cuman kalau wajib lapor kan nggak didampingi. Suami saya datang sendiri. Bu, proses saat ini apa Bu? Tadi dipanggil ke pencari apa? Prosesnya ya cuman apa ya, Mas, karena kemarin sudah pelimpahan berkas, jadi tadi saya difasilitasi oleh kejaksaan untuk dimediasi oleh keluarga korban. Tadi kan sempat nanyakan loh, kalau kasus penjamretannya tuh bagaimana? Ini tersangka ini karena penjamretannya apa lalu lintasnya? Kalau yang sekarang tersangkanya ini kalau lintasnya Yang kasus penjamretannya? itu katanya sudah ditutup, Mas, karena jambretnya mati kan. Hasil mediasi dengan keluarga korban dan kejaksaan tadi difasilitasi kejaksaan hasilnya Iya. Intinya keluarganya korban juga keluarganya jambretnya ya, Mas, itu juga baru mau diskusi keluarga dulu katanya, saya juga menyampaikan apa yang harus saya sampaikan ya, Mas, sama keluarga korbannya. Intinya nggak korban ya, semuanya saya di sini juga korban, saya di sana juga korban. Intinya kejadian pada saat itu kan di luar kendali kami semua. Nah, terhadap penanganan perkara ini ada 2 yang ditangani. Yang pertama kasus curas ya, pelaku curas. Penjambretan tersebut ditangani oleh Satreskrim Polresta Sleman. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice ya. Telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum.